Bismillahirrahmanirrahim. Su'alun wa jawabuhu. Su'alun pertanyaan, wa jawabuhu dan jawabannya. Wa darbu matsalin dan membuat perumpamaan. Lihalil Quran bagi keadaannya Al-Quran. Bima dengan sesuatu abdu yang menciptakan Allah siapa Allah fil alam di alam. La'allaka barangkali kamu taqulu berkata kamu. Mali aroka tahmilul fatihata mala tahtamilu. Soal dan jawab, ini tanya jawab ya. La'allaka barangkali kamu taqulu berkata kamu. Mali aroka. Ini kenapa aku aroka melihat kamu? Ini masa pertanyaan kepada Syekh Tontowi. Mali, kenapa aku aroka melihat kamu tahmilu membawakan Al-Fatihah kepada Fatihah ma kepada sesuatu la tahtamilu. Anak-anak jangan rekaman itu. La tahtamilu yang tidak mengandung apa Al-Fatihah. Mungkin kamu berkata, kenapa aku melihat kamu membawakan Fatihah kepada sesuatu yang tidak dikandung oleh Al-Fatihah? Karena penjelasan Syekh Tontowi ke ilmu alam dan seterusnya. Mungkin kamu berpendapat begitu. Wa tudkhilu dan memasukkan kamu fiha di dalam surat Al-Fatihah. Wa tudkhilu dan memasukkan kamu fiha dalam surat Al-Fatihah minal ulum, dari ilmu-ilmu. Malah yuqalu yang tidak bisa dimengerti. Mungkin kamu berkata begitu, kata Imam Tontowi Johari. Ma'annan nasa, bersama annan nasa sungguhnya adapun orang banyak. Yaqra'una membaca mereka kepada Fatihah. Membaca Fatihah. Wala yalhaduna dan tidak memperhatikan mereka. Maka kepada suatu tadkuruna yang kamu sebutkan itu. Orang-orang membaca Fatihah ya tidak memperhatikan apa yang kamu sebutkan itu. Wa yukarrirunaha dan mereka mengulang-ulang kepada Fatihah. Wa yukarrirunaha dan mereka mengulang-ulang kepada Fatihah sobahan di pagi hari wa masaan sore hari. Wala yatahayya'u lahum dan tidak tersiapkan lahum bagi mereka. Wala yatahayya'u lahum dan tidak tersiapkan lahum bagi mereka apa sesuatu tasifuna yang kamu terangkan. Orang-orang juga mengulang-ulang baca Fatihah pagi sore dan tidak tersiapkan untuk memahami apa yang kamu terangkan itu. Wa innama antum dan hanyalah antum adapun kamu semua. Taquluna hadza mengatakan ini. Istitradan mengada-ngada. Itu pembicaraan lain mestinya. Kamu mengatakan itu istitradan mengada-ngada adalah istimbaton. Tidak karena memetik dari Fatihah.
La istinbatan, tidak memetik dari Fatihah. Wa tatwilan, dan memanjang-manjangkan. Wa tatwilan, dan memanjang-manjangkan. La takwilan, bukan sebagai takwil atas Fatihah. Wa ta'liman, dan sebagai pengajaran. La tafsiron, bukan tafsir. Wa ta'liman, dan sebagai pengajaran. La tafsiron, bukan tafsir. Wa iksaron, dan memperbanyak artinya menambah-nambahi. La istikhrajan, tidak menggali. La istikhrajan, tidak menggali dari Fatihah. Mungkin kamu berkata begitu. Ini di pernyataan ini ya, disampaikan beliau kepada orang yang mungkin tidak setuju kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Tontowi Jauhari. Masa Fatihah kamu tafsirkan sampai sejauh tadi yang panjang lebar itu mengada-ngada. Nah, maka aku menjawab, kata beliau Syekh Tontowi Jauhari. Maka aku menjawab ala rislika, pelan-pelan. Wa asghi, dan dengarkan. Lima, terhadap sesuatu ulki yang akan menyampaikan saya alai ke atas kamu, min masalin, dari perumpamaan. Min masalin, dari perumpamaan, atribu, yang membuat saya kepada perumpamaan. Tadkiratan, sebagai peringatan, liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal, punya hati. Pelan-pelan, enggak usah emosi. Dengarkan perumpamaan yang akan saya buat untuk mengingatkan orang-orang yang punya akal. Memang orang itu tidak sama, tergantung orang mempergunakan akalnya, enggak. Jadi ada orang yang hanya menggunakan badan tok, jadi hadir di dunia wadah. Nah, ada orang yang mempergunakan akalnya hidup itu. Ada yang lebih dari itu. Maka orang memang nggak sama. Tapi tinggal nanti mau menjadi orang yang mana kita. Apakah kita ini mau hadir dunia menjadi badan saja kayak kebo, apa hadir sebagai manusia, kan tinggal begitu. Ta'amal, renungkan olehmu halaz rajuliz zari, keadaannya seorang petani, seorang yang menanam tanaman. Az-zari, seorang yang menanam tanaman. Wa qad istashabat dabbatahu, dan sungguh dia mengajak atau bersama dabbatahu, dengan hewannya. Wa waladahu shaghir, dan anaknya yang masih kecil. Jadi dia datang ke sawah, ngajak sapinya atau kerbaunya dan anaknya yang masih kecil. Ya. Ini perumpamaan pikir-pikir, kata beliau. Ini kalau orang mau berpikir, coba perhatikan, renungkan keadaannya orang yang bertani, menanam tanaman di sawah,
Terus dia satu, ya gambarannya, dia mengajak sapinya, kemudian mengajak anaknya yang masih kan. Terus walamma wasala ilal haqli, dan setelah sampai dia ilal haqli ke kebun, ro'a, melihat dia, muhandisan lirayyi, kepada insinyur untuk pengairan. Di sana ada insinyur pengairan. Sampai di kebun ketemu insinyur pengairan. Terus wa aliman tabi'iyyan, dan ilmuwan atau ahli ilmu alam. Ahli ilmu alam. Ahli ilmu alam. Terus aliman tabi'iyyan, orang yang menguasai ilmu alam. Terus wa hakiman ilahiyan, dan seorang hakim bijaksana. Seorang bijaksana ilahiyan. Ya kalau di sini hakiman ilahiyan ini misalnya seorang ulama, hakiman ilahiyan. Seorang bijaksana ilahiyan yang bersifat ilahi. Seorang ulama katakanlah, atau kiai kalau di sini ketemu di sana. Nah, annaha ulai, sesungguhnya adapun mereka, wal haqlah, dan kebun, amamahum, yang ada di depan mereka, muttafiquna fir ra'yi, sepakat dalam pendapat. Muttafiquna fir ra'yi, sepakat mereka fir ra'yi, dalam pendapat. Nah, ada kerbau, sapi, ada anak kecil, ada insinyur pengairan, ada ilmuwan, orang yang ahli ilmu alam, ada seorang bijak yang mengerti tentang Tuhan, orang bijak, orang brahmana lah. Nah, kira-kira kalau mereka sama-sama datang ke sawah atau ke kebun, pendapatnya kira-kira sama enggak? Apakah mereka akan sepakat pendapatnya? Muttahiduna fil fikri, satu pikiran. Muttahiduna fil fikri, bersatu mereka fil fikri, dalam pemikiran. Kalla, sekali-kali tidak, gak mungkin. Kalla, sekali-kali tidak. Sama-sama datang ke sawah, kebo, kepentingannya beda dengan anak kecil beda dengan insinyur beda dengan ahli ilmu alam, orang yang ahli agama, yang bijak ahli agama akan beda perhatiannya. Nah, kalau sama berarti nggak ada bedanya mereka. Nah, itu. Kerbau ke sawah, mesti yang di sawah ya panganan. Senang, duduk. Wah, di sawah nanti banyak rumput ini. Mesti gitu. Karena hanya itu. Karena kerbau nggak punya pikiran lain. Nah. Fa'inad dabatah, maka adapun hewan, la taro, tidak melihat apa hewan, fil haqli, di kebun, illa hajataha, keperluannya, minal birsim, dari rumput. Kebun ya hanya itu. Ngajak kebun, ngajak sapi, ngajak kambing ke kebun, ya dia senang, wah ini mau diajak makan. Nah, hanya itu. Dia tidak melihat di kebun kecuali keperluannya, minal birsim, dari
Liyasuddah untuk menutup apa rumput ju'ataha kepada laparnya. Kebo. Ya apa enggak? Mesti. Ya ada kok kebo kok bawa ke sawah, bawa video, bawa foto, enggak ada. Paling ngomong arep mangan rumput bermangan rumput ya wis pos ngomong. Wah, hanya gitu nanti. Ya minum. Ya wis. Nah, sekarang kalau orang hidup hanya itu berarti kelas kebon. Minum sing di sawang, sing dipikir siang malam, pagi sore makan apa ini nanti. Nah, itu kebo. Masa hidup hanya mikir itu? Nah, itu ya. Nah, sama Fatihah. Orang nanti ya wis yang penting wis maca. Nah, ini ada seperti itu. Terus itu satu kebo. Terus yang kedua kan nanti membawa anak kecil. Wasabiyuh dan adapun anak kecil masih kecil orang anak manusia ini. Wasabiyuh dan adapun anak kecil yang dibawa anaknya. Ya ta'ala anid da'abbah, lebih tinggi daripada binatang. Ya. Meskipun masih anak, tapi dia kan manusia soalnya. Ya ta'ala lebih tinggi anid da'abbah dari binatang ternak, meskipun masih anak-anak. Apa? Fayanduru, maka melihat dia anak-anak. Ila khadiratil birsim, kepada hijaunya rumput, rumput hijau. Ya apa enggak? Karena dia manusia. Tidak mau makan rumput. Rumputnya hijau indah. Nah gitu. Wal mazari dan sawah-sawah. Wal mazari'i dan sawah-sawah. Atau kebun-kebun. Wa tarannuhiha, dan bergoyang-goyangnya rumput, bergoyang-goyangnya rumput dia perhatikan. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Oh indahnya anginnya, Pak, di sini enak Pak, kebunnya, rumputnya hijau, anginnya sumilir, rumput bergoyang-goyang, sepoi-sepoi. Nah, mesti begitu. Wah, aku senang Pak di sini, Pak, senang. Di sini ada rumput yang hijau, anginnya sumilir. Nah, gitu. Yaminan ke kanan, wasimalan dan ke kiri. Ya apa enggak? Kan dia sudah enggak, kan yang jadi perhatiannya bukan mau makan rumput. Lihat peman. Ya, kalau sudah ada HP dia bawa masih klik. Oh, daun bagus ini. Nah, kan begitu. Ya apa enggak? Kenapa? Karena dia manusia. Paham? Apa ini mengada-ngada? Kamu kesini kok malah lihat pemandangan-pemandangan, potret-potret, klik macam-macam. Nah, ini manusia. Paham? Manusia. Nah, itu mesti beda. Paham maksudnya beliau? Ini Syekh Tontowi ini luar biasa ngasih pandangan. Ya apa enggak? Kenapa? Karena manusia. Terus wayara dan melihat dia. Wayara dan melihat dia bahjatas zahri, kepada keindahan bunga. Bunganya indah. Wa jamala manzarihi, dan keindahan pemandangannya. Hanya mulai selfie. Selfie akhirnya. Kenapa? Karena manusia. Meskipun masih anak-anak. Ya apa enggak? Wa hubu barriyah, dan bertiupnya angin alaihi atasnya. Beda kan? Beda. Ini baru anak-anak. Sudah beda. Terus wal fallahu, dan adapun petani. Nah, petaninya. Kamu yang petaninya. Wal fallahu, dan adapun petaninya. Maksud tadi ini. Ya. Wal fallahu, dan adapun petani. Ya ta'ala, lebih tinggi lagi andalik dari itu. Di sekedar anak kecil yang hanya
melihat pemandangan. Karena petani wis biasa di sawah itu, ya. Sudah biasa kalau anak kecil yang belum pernah ke sawah dibawa ke sawah, wah langsung senangnya minta ampun. Indah gitu. Hijau, wah. Langsung selfie. Sedangkan petani lebih tinggi lagi. Apa? Fayanduruh, maka melihat petani. Fi amri zar'i, dalam urusan tanaman. Dilihat tanamannya, gimana ini? Padi yang saya tanam kemarin itu, wah, ini kok kurang bagus. Nah, ya apa enggak? Wah, jagung ini gimana ini? Ini enggak hujan ini. Nah, ke situ. Ya apa enggak? Mesti yang dia perhatikan ke sana urusan tanamannya. Apa subur? Oh, alhamdulillah ini subur. Bagus ini. Baru 1 minggu sudah seperti ini. Wah, enggak ada hama ini. Nah, kan gitu. Wal hasad, dan urusan panen. Wah, berarti ini saya 3 bulan lagi panen ini. Kalau gini ini. Nah, ya apa enggak? Maksud tadi? Ya. Mesti begitu kalau petani. Ya apa enggak? Ya. Pikirannya itu loh. Wal hasadi dan panen. Wah, panennya ini api ini. Nah, ini. Tapi kalau enggak, alamat rugi ini kalau ini. Nah, mesti itu pikirannya petani. Beda dengan anak tadi, apalagi dengan kebunnya. Nah, itu ya. Nah, beda. Wal maksabi, dan penghasilan, keuntungan. Wal maksabi, dan penghasilan atau keuntungan. Wal hasarati, dan kerugian. Itu kalau ini saya rugi ini. Pupuknya saja kemarin sekian, kok ini malah sepertinya enggak mentes ini. Nah, gitu loh ya. Wal hasarati, dan kerugian. Warayil ardi, dan perairan tanah. Wah, ini airnya kok enggak ada ya. Wa hisabil muzari'in, dan perhitungannya orang-orang yang menanam. Piye, Pak? Wingi entek piro pupuknya? Nah, gitu. Wah, aku tak tuku ke pupuk Potska ini. Sudah sekian kilo, harganya naik lagi. Nah, mesti seperti itu. Nah, seperti itu kalau petani. Wa ma sakala dalik, dan sesuatu sakala yang serupa dalika kepada hal itu. Nah, mesti pembicaranya itu. Beda kan? Beda lagi. Paham? Maksudnya ini memberi pelajaran, memberi gambaran. Kalau ada orang bilang, kamu Fatihah kok bicara gini? Orang emang enggak sama. Ya, ini kan satu objeknya. Objeknya apa? Sawah. Tadi sapi apa? Anak-anak apa? Petani sudah beda lah. Nah, sekarang kamu mau masuk kelas yang mana, kan begitu loh. Nah, jadi jangan gampang menyalahkan maksudnya, ya. Ini top, ini kamu dengarkan, ini sudut pandang namanya. Apa? Sudut pandang. Jadi orang punya sudut pandang sendiri-sendiri, ya. Sama-sama. Kamu melihat apa? Mobil, ya. Berbeda orang-orang itu. Ya. Anak kecil berbeda. Nah, itu kalau pedagang besi itu lain lagi. Mandangnya mobil itu bukan dilihat sebagai mobilnya, wah ini besinya berapa ini? Berapa kilo ini ya? Gitu pikirannya. Bukan kok bagus ini, bukan. Tapi ini besinya berapa kilo. Gitu ya. Wah, ini kalau dirosok ini kira-kira dapat berapa ini? Paling begitu kalau pedagang besi itu, Pak. Terus wal muhandisu. Nah, tadi kan ada muhandis. Insinyur ala. Lebih tinggi lagi binadharihi, dengan pandangannya ila nizamir rayyi, kepada sistem pengairan al-am yang umum. Wah, ini pesawahan di sini, ini sistem pengairannya bagus ini. Sana diginikan. Nah, itu mesti begitu kalau insinyur. Ya. Wal muhandisu, dan adapun insinyur ta'ala ialah lebih tinggi nadharuhu, pandangan binadharihi,
Ini nggak ada gelas ini. Maaf ya teman-teman yang lihat video. Ini gelasnya ada air putih soalnya. Ya ta'ala lebih tinggi lagi binadharihi dengan pandangannya muhandis ila nidhamir rayyi al-am pada sistem pengairan al-am yang umum fi hadzal jadwal di ini parit. Ini paritnya ini begini. Wah, oh ini sudah bagus. Begitu. Wa fi siwahu dan dalam siwahu dalam lainnya parit min nadhairihi dari hal-hal yang serupa dengan parit. Kalau insinyur mesti pandangannya ke sana. Paham? Kepada sistem pengairan karena bidangnya insinyur itu di situ. Oh ini apa bagus apa enggak? Nah, itu. Beda kan? Kalau petaninya kapan paninnya dan ini kira-kira untung atau rugi kalau insinyur melihatnya adalah sistem pengairan. Wa yuqarinu dan membandingkan siapa insinyur. Wa yuqarinu dan membandingkan siapa insinyur al-masarifa kepada pengolahannya bagaimana, wattur'ah dan rumput biba'diha dengan sebagian yang lain, memperbandingkan rumputnya kalau ini gitu. Wayattasi'u dan meluas nitaqu amalihi apa jangkauan perbuatannya insinyur wayattasi'u dan meluas nitaqu amali apa jangkauan perbuatannya insinyur hatta yasmala sehingga meliputi alafan kepada beribu-ribu minal mazari'i dari sawah-sawah liafadhah untuk memelihara insinyur kepada sawah-sawah minal atabi dari kerusakan ya. Wayah rusak dan menjaga kepada sawah-sawah minal helak dari kebinasaan. Nah, itu perhatiannya insinyur. Beda kan? Padahal sama-sama terus wal alimut tabi'iyyu. Nah, lain lagi. Dan adapun orang yang menguasai ilmu alam wal alimut tabi'iyyu dan pun orang yang menguasai ilmu alam awizzira'iyyu atau ilmu pertanian. Beda. Orang yang menguasai ilmu alam atau menguasai ilmu pertanian beda. Apa? Ya ta'ammalu dia berpikir. Ya ta'ammalu dia berpikir fil anasiri dalam unsur-unsur tanahnya. Itu yang ini tanahnya maksud tadi sawah sampean ini sudah kandungan ininya sudah berkurang. Kenapa? Karena sampean sering pakai pupuk pabrik gini. Oleh karena itu mulai sekarang mau tadi kurangi ya. Nah, sedikit-sedikit berpindah ke gitu. Itu namanya ahli pertanian. Paham? Mesti seperti itu. Unsur-unsur tanahnya ini gini. Kaifa takawwana. Bagaimana terwujud minha dari unsur-unsur an-nabatu apa tanaman. Itu ke sana perhatiannya. Tanaman ini butuh unsur ini dan ini kurang, maka ini harus diginikan. Wa yuhalliluha dan menguraikan siapa alim az-zira'iha kepada unsur-unsur. Wa yuhallilu dan menguraikan kepada unsur-unsur. Wa ya'rifu dan mengetahui siapa
alim azra'i ahli pertanian waznaha kepada bobotnya unsur-unsur bin nisbati dibandingkan libadiha pada sebagian yang lain. Kama sayati sebagaimana keterangan yang akan datang fi suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah. Summa yatawalla kemudian mengambil peran siapa? Alim at-tabi'i ahli pertanian. Summa yatawalla kemudian mengambil peran siapa? Ahli pertanian amalal munasabah kepada praktek memperbandingkan bainaha di antara unsur-unsur tanah. Wa yaqulu dan berkata siapa ahli pertanian? Berkata innas samada sesungguhnya adapun pupuk kandang. Tadi dikandani pupuk kandang tadi. Nah gitu. Innas samada sesungguhnya adapun pupuk kandang atau pupuk organik ini sudah dari beliau ini dulu pada berapa tahun ratus tahun ini beliau ini. Ya. Yakunu ada sesungguhnya adapun pupuk kandang yakunu ada apa pupuk kandang ala miqdaril hajah harus sesuai kebutuhan ala miqdaril hajah atas ukuran kebutuhan. Fakullu unsurin maka adapun setiap unsur qalla yang sedikit fil ardi di tanah. Nah, tanah itu ada berapa unsurnya? Ahli pertanian yang tahu, ya. Unsurnya tanah itu. Fakullu unsurin maka adapun setiap unsur qalla yang sedikit fil ardi di tanah yaqtadu anhu diganti anhu apa dia supaya diganti bi akharah dengan yang lain minas samad dari pupuk kandang. Setiap unsur yang sedikit maka unsur itu akan diganti dengan pupuk kandang. Maka pakailah pupuk kandang tapi biwaznin maklum dengan ukuran tertentu. Jangan kebanyakan. Walah dikasih pupuk kandang sampai tanahnya agak kelihatan panas nanti pohonnya malah mati terus. Nah itu deh. Jadi harus ada ukurannya. Siapa ini yang begini? Ahli pertanian. Sama-sama ke sawah. Beda kan? Ini sudah bukan urusan makan rumput, Dud. Kamu ngaji kok malah bawa minuman 1 gelas besar. Masih ngantuk lagi. Sana saya ambilkan kopi, Dud. Sana, Dud. Mintakan kopi ke dapur. Sana. Ya? Beda kan? Sama-sama Kenapa? Punya sudut pandang berbeda karena memang berbeda. Nah kalau sama berarti kan percuma orang berbeda. Masa insinyur sana sama dengan anak-anak, masa insinyur sama dengan petani, masa insinyur sama dengan kebok. Nah itu. Masa ahli pertanian sama dengan insinyur, perhatiannya mesti berbeda. Nah sama orang baca Fatihah juga begitu. Kita mau membaca Fatihah sama dengan kebok atau sama dengan anak-anak. Gitu. Terus summa innal hakimar rabbaniyah. Nah, ini yang paling top mestinya ya. Sesungguhnya adapun seorang al-hakim, seorang bijak ar-rabbani yang mendapatkan pancaran sinar rabbani. Ya, seorang bijak yang kalau bahasa Jawanya apa? Ini maksudnya. Kan sering kalau Pak Lurah nyambut dulu lan dumateng para alim ulama ingkang siang dalu nyandang kitab suci ini apa? Enggak tahu saya. Yang selalu bersama kitab suci kan begitu kalau bahasa Jawa itu kalau Pak Lurah nyambut dulu apa? Ulama. Iya kan ada keterusannya. Apalah? Ingkang sinanding kitab suci ini pangeran ingkang moho kuwaos, nah kan gitu. Ini harus beda, ya apa enggak? Seorang bijak ar-rabbani nah, ya, yang mendapatkan
ya, sinar atau cahaya Tuhan. Ya ta'ala lebih tinggi an hadhihi tabaqat, dari ini tingkatan-tingkatan tadi, harus di atasnya, gitu loh ya. Seorang agamawan harus di atasnya. Apa? Fayaro, maka melihat siapa? Al-Hakim Ar-Rabbani. Anna hadhihi nabatat, sesungguhnya adapun tanaman-tanaman ini, kullaha, semuanya tanaman, min anasir ardiyatin, dari unsur-unsur tanah. Sesungguhnya tanaman-tanaman ini semua min anasir ardiyatin, ialah dari unsur-unsur tanah. Ikhtalafat, berbeda-beda, tu'umuha, apa rasanya. Ya tahu itu, pandangannya lebih luas lagi. Ikhtalafat, berbeda, tu'umuha, rasanya, warawaiha, dan baunya, wa asmaruha, dan buahnya. Ini tanaman-tanaman, jadi dia mau lihatnya lebih global, lebih komprehensif, lebih utuh. Itu namanya Hakim Rabbani, ya. Berbeda-beda, tu'umuha, apa rasanya, warawaiha, baunya, wa asmaruha, dan buahnya, walihauha, dan kulitnya. Kulitnya pohon berbeda-beda, serabutnya berbeda-beda. Wa azharuha, dan bunganya, bunga-bunganya. Wa akmaruha, dan umurnya, usianya berbeda-beda. Ya, tanaman itu. Padi berapa bulan tadi padi? 3 bulan 90 hari. 3 bulan 90 hari. Jagung? Hah? Sama ada yang 75, ada yang 75 hari. Iya. Nah, jagung. Nah, terus semangka, lain lagi. Iya, beda. Melon, lain lagi. Lombok berapa? Lombok itu 3 bulan. Kalau tidak terserang karena. Nah, ya 3 bulan. Kok berbeda? Nah, ini loh kamu ya. Terus semakin berbeda lagi, apalagi dibandingkan mangga. Nah, apalagi kelapa. Nah, itu loh ya. Jadi berbeda. Maka ini orang kalau jadi seorang ulama, seorang ahli agama, ini pandangannya harus beda. Harus lebih luas. Nah, itu berbeda-beda. Tanaman itu begitu. Berbeda-beda. Umurnya berbeda-beda. Nah, gitu loh. Ya apa enggak? Kelapa, mangga, wah tahu. Nah, jangan kamu mau nanam mangga ingin seperti padi. Ya, enggak bisa. Nah, itu namanya ngoyowora, apalagi nanam kelapa. Kalau nanam kelapa ingin 3 bulan buah, itu di mana ada? Nah, maka perlakuannya berbeda. Gitu loh. Ya. Jangan gampang nebang pohon kelapa, jangan gampang nebang pohon-pohon yang usianya lama. Jangan kayak sekarang ini, gitu ya. Kalau padi kamu 3 bulan tebang nggak apa-apa. Karena memang sudah berbuah, nanamnya juga mudah. Tapi kalau pohon kelapa, pohon-pohon seperti Kalimantan apa yang usianya lama dan tua kok ditebang, ini untuk tumbuh lagi itu sampai orang yang nebang mati nggak tumbuh, belum seperti yang itu. Nah, ini harus punya pandangan begitu. Nah, para pemimpin punya pandangan begitu. Kalau enggak main tebang saja, pohon ditebang, nggak tahu kalau usianya ini lama. Nah, itu ya. Wa buldanuha, dan negeri-negerinya tanaman berbeda-beda. Oh, ini tumbuhnya di sana, ini di sana, ini di sini enggak. Wa tuqusuha, dan cuacanya tahu. Wa munahuha, dan iklim. Wa manafi'uha at-tibbiyatuh, dan manfaatnya secara kesehatan atau pengobatan. Nah, tahu itu. Meskipun nggak harus dengan detail, tapi seorang hakim Rabbani harus tahu tanaman itu. Beda kan sudah dengan anak-anak kan? Ya apa enggak?
Kalau anak-anak hanya hijau, selfie. Nah, itu loh. Kalau hakim Rabbani itu jauh. Wal anasir wahidatun. Dan adapun unsur-unsur wahidatun ialah satu. Ya, meskipun tadi berbeda-beda, ya. Meskipun berbeda-beda rasa, bau, buah dan sebagainya, unsur satu. La tatajawazu tsamanina addan, tidak melewati kepada 80 addan itu secara hitungan. Mumbassatan fil ardi, yang bertebaran di muka bumi. Wal hawa, dan udara, wal ma, dan air. Summa inna tilkal anasir, sungguhnya adapun itu unsur-unsur. Ya, nah ini ke sana. Setelah tahu perbedaan, ya, kalau hakim Rabbani, ya, setelah tahu perbedaan harus tahu apa itu pangkalnya mana. Nah, gitu loh ya. Jadi ibarat pohon, hakim Rabbani tahu cabang-cabangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya, tapi akhirnya dia dikembalikan lagi ke pangkal. Nah, gitu loh. Begitu itu namanya orang hakim Rabbani, ya. Seperti manusia ini loh. Manusia itu terdiri dari banyak suku, bangsa, ya, bermacam-macam bangsa. Ada bangsa Madura, ada bangsa Jawa, ada bangsa mana? Sunda dan seterusnya. Bangsa Batak, bangsa Dayak dan seterusnya. Nah, warna kulit juga bermacam-macam, bahasa bermacam-macam. Itu tahu hakim Rabbani, tapi tahu kan dari satu, tetap jadi satu, meskipun berbeda-beda itu. Nah, gitu loh ya. Semua itu turunannya Nabi Adam. Nah, itu. Nah, ini begitu hakim Rabbani. Tilkal anasir, unsur-unsur tarji'u, kembali ila madatin wahidatin, kepada satu materi. Meskipun berubah kepada tanah miliki ini, pohon miliki ini itu unsurnya, pangkalnya itu satu. Apa? Wahia, dan adapun unsur yang satu itu, materi yang satu, al-athiru, ialah eter. Alladzi yakunu, yang ada apa eter? Dau'an, ialah cahaya. Wa kahrubaan, dan listrik. Wa hararatan, dan panas. Dari situ, ya. Semua itu materi itu dari situ, dari cahaya. Paham? Dari cahaya. Ini sama. Ini semua, ini satu kumpulan cahaya yang berubah bentuk. Semua, ya. Maka Allahu nurus samawati wal ardi. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi semua, ya. Summa innal jauharul farda. Nah, ya. Kemudian innal jauharul farda, sungguhnya substansi yang satu, substansi al-fard yang tunggal satu, alladzi kana, yang ada dia, akhiru ara'il ulama fihi, merupakan akhir pandangan para ulama fihi, di dalam substansi yang satu tadi, substansi tunggal. Annahu, sesuai substansi yang tunggal, mukawwanun, ialah terdiri min dzarratin kahrubaiyatin, dari atom-atom yang bersifat listrik. Ya. Atom-atom kahrubaiyatin, atom-atom listrik, minha, yang ialah di antara atom-atom itu al-mujibah, positif, wa minha, dan ialah dari sebagian dari atom listrik tadi itu as-salibah, negatif. Nah, jadi terdiri dari atom-atom listrik, ya, yang ada plus, ada min. Al-mujibah itu plus, positif. Kalau salibah itu negatif. Unsurnya di situ. Walahuma, nah, dan ialah bagi positif dan negatif. Ayo. Walahuma, dan ialah bagi aliran positif dan aliran negatif. Nawatun, adapun biji.
haulaha yang ialah di sekelilingnya biji, dzarratun adapun atom-atom, taduru yang berputar kadaurani sayyarat seperti berputarnya planet-planet haula syamsi di sekeliling matahari. Nah, ini kamu. Jadi nanti kalau orang tahu ada alam atas dan alam bawah itu sama. Gitu loh. Sama. Nah, ini menunjukkan Allahu Ahad. Ini yang tahu orang yang makrifat, orang tahu, gitu ya, tahu. Sama akhirnya. Maka orang itu melihat ke atas, melihat ke bawah itu ketemunya Tuhan, gitu loh. Akhirnya. Ini akan begini. Jadi unsur-unsur yang ada dalam diri kita, atom-atomnya itu, ya, ada atom positif negatif, terus dia punya biji dan bijinya ini ternyata di setiap unsur di tubuh kita itu seperti itu. Cuma kita nggak bisa melihat. Di kayu begitu, di pohon begitu, di mana di tanah begitu. Gitu. Kalau diurai, ini kan karena nggak diurai, paham? Ini kalau diurai, gitu. Summa yakulu kemudian berkata siapa Hakim Rabbani. Summa yakulu kemudian berkata siapa Al Hakim Ar-Rabbani. Inna hadhihi kullaha adapun ini kullaha semuanya. Marjuha adapun kembalinya ini semua. Hikmatun adalah hikmah. Nah, adalah sebuah kebijaksanaan. Kok bisa seperti ini? Wara'ah yang ada di belakangnya ada hikmah. Ada Al-Hakim yaitu Allah. Gitu ya. Ada hikmah wara'ah. Wa qudratun dan kekuasaan. Wa ilmun dan pengetahuan. Wa dzatun mudabbiratun dan zat yang mengatur. Wa ilahun munazzimun, ya, dan Tuhan munazzimun yang menyusun. Nah, sampai ke sana. Ini kalau Al-Hakim Ar-Rabbani. Wa illa jika tidak fama baluna maka apa perlunya kita naro melihat kita nidhaman alien kepada sebuah sistem atau keteraturan yang tinggi, wa hikmatan bahiratan dan hikmah bahirah yang cemerlang. Seorang Hakim Rabbani melihat alam semesta sebuah karya yang luar biasa, gitu loh ya, yang tidak mungkin diciptakan kecuali oleh yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Nah, akan begitu. Ini seorang Hakim Rabbani, maka tidak sama. Nah, gitu loh ya. Nah, ini maksud beliau. Kalau ada orang yang ngeritik tafsir ini kok salah. Nah, ini memang orang nggak sama. Saya kata beliau Imam siapa? Tontowi Johari, saya ini berada di sini. Kalau kamu di sana ya silahkan. Gitu loh. Paham? Kalau kamu mau berposisi sebagai insinyur silahkan. Kamu berposisi sebagai petani ya silahkan. Bahkan kamu berposisi sebagai kebonnya, sapinya ya silahkan saja. Nah, gitu loh. Saya akan berposisi di sini. Ini namanya Syekh Tontowi Johari menjelaskan. Jadi beliau caranya menanggapi ini sangat ilmiah. Ya apa enggak? Ini kan bisa diterima ini, bahwa akan seperti ini. Ya apa enggak? Nah, silakan kamu Quran ini. Surat An-Najm 42. Dan sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu al-muntaha adapun puncak dari semuanya. Hadhihi hiyan nadharatu fil haqqi. Hadhihi adapun ini. Dialah an-nadharat pandangan-pandangan fil haqqi tentang kebun. Ini baru tentang kebun. Tentang sawah. Sama-sama ke sawah. Tapi beda. Fakis alaiha
maka kiaskan olehmu alaihi atasnya, atas nadharat fil haql, pandangan tentang kebun ini, nadharatin nasih, kepada pandangan manusia fil Fatihah, tentang Fatihah. Maka kiaskan itu analogikan, samakan, bandingkan, perbandingkan olehmu tadi gambaran tentang pandangan manusia terhadap kebun yang berbeda-beda karena ilmunya berbeda dengan pandangan manusia terhadap Fatihah. Innal Fatihata kalamullah, sesungguhnya adapun Fatihah adalah kalamullah, firman Allah. Wal haqlu wa ma fihi min az-zar'i fi'lullah. Wal haqlu adapun kebun, wal haqlu adapun kebun, wa ma dan suatu fihi yang ada di dalamnya, min az-zar'i dari tanaman, fi'lullah, itu perbuatan Allah. Ya. Perbuatan Allah. Jadi Allah yang berbuat. Gitu ya. Fatihah kalamullah, kebun itu fi'lullah. Afala taro, apakah kamu tidak melihat, antahtalifal anzaru, akan berbeda-beda al-anzaru, pandangan, fisani, pada yang kedua, pada kebun, kamaktalafat, sebagaimana berbeda-beda pandangan fil awal, pada yang pertama. Yang pertama apa? Kalamullah. Ya. Dan berbeda-beda pandangan manusia tentang fi'lullah, dan berbeda-beda juga tentang kalamullah. Maka tafsir bermacam-macam. Ya, tafsir itu ratusan, bahkan ribuan tafsir itu ya. Termasuk kalau Indonesia itu ada tafsirnya Buya Quraisy Shihab yang terbaru, Al-Misbah. Kalau kamu lihat tafsirnya Pak Quraisy Shihab Al-Misbah, itu rujukan utamanya tafsir Al-Jawahir ini. Cuma beliau nggak pernah menyampaikan secara vulgar. Rujukan utamanya dari tafsir Al-Jawahir, tambah dari tafsir-tafsir yang lain. Banyak sekali tafsir. Ya, mulai dari para sahabat sudah ada tafsirnya Ibnu Abbas. Ya. Tafsirnya Muqatil, tafsirnya Imam Mujahid, ada tafsir At-Tabari, gitu ya. Ada tafsir Al-Qurtubi, gitu ya. Ada tafsir Al-Baghawi, ada Ad-Durrul Mansur karangan Jalaluddin Asyuti, ada tafsir Ar-Razi, ya, namanya Mafatihul Ghaib, tafsirnya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ada tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir namanya, ya. Ada tafsir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani juga punya tafsir Al-Jailani. Ya. Ada tafsir, ya, Al-Manar yang sudah agak ke belakang. Ada Fi Dilalil Quran. Ada tafsir yang singkat dan itu banyak dibaca, Tafsirul Jalalain. Nah, itu tafsir yang singkat. Tafsir Jalalain dan seterusnya. Itu semua orang Al-Quran dan punya pandangan berbeda-beda. Nah, silahkan. Nah, beliau menyampaikan saya ini posisinya. Ya. Awalas tataro, apakah kamu tidak melihat? Awalas tataro, ini agak keras beliau ya pandangannya. Enggak apa-apa. Ulama punya pandangan bermacam-macam. Ya. Kalau ada ulama keras, kita ini introspeksi, nggak boleh marah, ya, nggak boleh marah. Karena apa? Karena beliau menyampaikan itu memang terkadang keras, terkadang lembut. Nah, itu keras itu karena saking semangatnya supaya masyarakat itu begini, keras. Nah, itu. Awalas tataro, ini sangat keras beliau. Apakah kamu tidak melihat? Anna hafidhul Quran, sesungguhnya adapun penghafal Al-Quran,
alladzi la ya'nihi, yang tidak punya kepentingan kepada Quran. Tidak punya kepentingan kepada Al-Quran illa kecuali ayya'isa, agar bisa hidup bihi dengan Quran. Ini keras ini. Sesungguhnya orang yang hafal Quran yang tidak punya kepentingan lain kecuali supaya bisa hidup dengan Quran, kal himari, itu seperti keledai. Yahmilu asfaro, yang membawa kitab. Yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab. Jadi kitab dibawa kemana-mana, tapi ditanya oleh orang keledai, apa yang kamu bawa? Al-Quran. Isinya apa? Radong. Nah itu. Jangan sampai kita menjadi orang hafal Quran tapi ditakon isinya Quran malah gak ngerti. Anak-anak masih muda sekarang kamu ya, yang ngapalkan terus, tapi jangan berhenti di ngapalkan, harus ngerti isinya. Gitu ya. Kalau nggak ngerti isinya, kamu hafal, iya. Terus isinya apa nggak tahu. Tuh kamu mau hadapi masalah besok di rumahnya, bingung, malah datang ke dukun. Percuma hafal Quran kamu. Wong sudah punya top yang paling top, nggak ada yang lebih top daripada Al-Quran. Jadi ada orang hafal Quran menghadapi masalah bingung terus datang ke dukun. Ini namanya orang kecasar. Kamu nggak usah datang ke siapa-siapa kamu kalau hafal Quran. Ngerti ya? Semua hal sudah ada dalam Quran. Kalau kamu nggak ngerti berarti kamu ayo belajar. Nah itu ya. Semua malah datang ke dukun. Ngerti ya? Ngerti ya? Malah datang ke tukang ini, tukang itu. Jangan. Orang suruh baca Quran maka harus dilanjutkan anak-anak ya. Kamu ayo hafalkan Quran. Setelah itu ya ini sekarang termasuk kamu ngaji ini untuk mengetahui isinya Quran ya. Sehingga Quranmu yang kamu hafalkan itu bisa kamu berdayakan, membuat kamu lebih gitu loh. Sesungguhnya penghafal Quran yang tidak punya kepentingan dari Quran kecuali hanya supaya bisa hidup, kata beliau, seperti keledai yang membawa kitab. Wakal jamusah, dan seperti kerbau. Fil mithalil mutaqaddimi, dalam contoh yang telah lewat tadi itu loh, petani yang bawa kerbau. Paham? Lam yakniha, yang tidak memperhatikan apa kerbau kepada sawah, illal birsim, kecuali kepada apa? Rumput. Nanti ya, jangan sampai hanya seperti itu. Jangan kamu anak-anak ya menghafalkan Quran benopo. Benak hafal Quran sesuk lek nang omah ono hafalan awake dhewe sing diundang, terus awake dhewe dikei mangan, dikei duit. Nah, jangan hanya seperti itu. Nah, gitu ya. Harus lebih top. Nah, paham ya? Jangan. Masalah seperti itu ya enggak apa-apa, tapi jangan jadikan tujuan. Paham ya? Awalaisal ammah, atau tidakkah awalaisal ammah, atau tidakkah orang umum alladzina yafrahuna, yang bergembira. Awalaisal ammah, tidakkah seorang orang umum alladzina yafrahuna, yang bangga binaghomatil Quran, dengan lagu-lagu Al-Quran. Terus ini disindir kamu terus. Dengan lagu-lagu Quran. Ya enggak apa-apa. Cuma jangan sampai di situ, hanya di situ. Itu loh, Gus. Yang hanya senang dengan lagu-lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dan seterusnya. Ya enggak apa-apa. Apakah tidak orang umum yang bangga dengan itu? Fi ma'atimihim, di acara-acara mereka, wa a'rosihim, dan perkawinan-perkawinan mereka. Bahkan Firdaus mau menikah, mas kawinnya bacaan Quran. Wah, kasihan calon istrinya itu. Kalau mas kawin pakai uang, kamu jangan kepala. Mas kawinnya apa? Ya saya mau kiroat. Wah, nggak dapat apa-apa calon istrinya. Nih gitu nih. Mau mas kawinnya apa? Mas kawinnya emas 10 kilo. Nah gitu.
Istrinya senang, Gus. Oh, mas kawinnya apa, Mas Firdaus? Gimana kalau saya tak kiroat saja? Wah, nggak ada apa-apa. Ya. Dan tidakkah orang umum yang berbangga dengan lagu-lagu Quran di acara-acara mereka, pernikahan-pernikahan mereka, asbahu, ialah serupa. Asbahu ialah serupa. Bisobiyi dengan anak kecil. Alladzi raqahu, yang memikat kepadanya. Alladzi raqahu, yang memikat kepadanya, manazirun nabat, pemandangan-pemandangan tanaman, wa asharihi, dan bunga-bunganya. Dalam contoh di depan dulu. Ya kan? Tidakkah serupa dengan itu, kata beliau. Orang yang baca Quran hanya senang lagu-lagunya. Bukan berarti lagu gak penting, terus ini terus. Tapi berarti masih peringkatnya di situ. Kalau hanya lagu saja, kalau lagu dan diteruskan baru, gitu loh ya. Sama dengan anak kecil tadi yang hanya terpesona dengan hijaunya, dengan indahnya, terus selfie mulai itu. Hanya seperti itu. Hanya Quran kan gak berdaya membangkitkan, ya Bang? Tilawah. Nah. Terus awalaisal abidu, atau tidakkah seorang yang beribadah? Awalaisal abidu, atau tidakkah orang yang beribadah, alladzi yukhatibu, yang berbicara rabbahu, kepada Rabbnya, rabbahu, kepada Rabbnya, kepada pemeliharanya, bil Fatihah, dengan membaca Fatihah waktu sholat maksudnya. Atau tidakkah orang yang beribadah, yang berbicara kepada Rabbnya dengan Fatihah, wa yusni, dan memuji alaihi, kepada Rabb, wa yattajihu, dan menghadap ilaihi, kepada Rabb, biqalbihi, dengan hatinya, asbah, ialah serupa, bisahibil haqqi, dengan pemilik kebun, al-muqbili, yang menghadap, yang datang, ala tanzimihi, atas mengatur kebun. Tidak akan serupa dengan tadi pemilik kebun. Kalau sekedar itu, gitu ya. Kalau sekedar itu. Terus awalaisal mufassiru lil Quran, atau tidakkah seorang mufassir terhadap Quran? Mufassir Quran, an-nadhiru, yang memandang atau yang berpikir, fi ma'anihi, dalam makna-maknanya Quran, al-ammah, yang umum, al-ammah, yang umum, wa huwa, adapun dia mufassir, arqa, ialah lebih tinggi, minal abid, dari seorang abid, dari orang yang beribadah. Mufassir lebih tinggi ya. Tidakkah dia asbah, serupa, bil muhandisi, dengan insinyur, dalam contoh tadi, dalam cerita di depan. Bil muhandisi, dengan insinyur, an-nadhiri, yang memandang, visa ilil hukul, di semua kebun, bukan hanya satu kebun yang banyak di berbagai tempat, terus dibanding-bandingkan. Mufassir ibaratnya itu. Terus awalas tataro, apakah kamu tidak taro, melihat, awalas tataro, apakah kamu tidak melihat, an-naman, sesungguhnya adapun orang ya'rifu, yang mengetahui siapa man, ya'rifu, yang mengetahui siapa man, hadhil awalimah, kepada ini alam-alam, al-ulwiyata, yang tinggi, was-sufliyah, dan yang rendah, yang atas dan yang bawah, wa yudriku, dan mengetahui nidhamaha, kepada keteraturannya alam, nidhamaha, kepada keteraturannya alam, wa jamalaha, dan keindahannya alam, wa ya'rifu, dan mengetahui siapa man, wa
Wa ya'ti dan mengetahui sapa man min kulli fannin dari setiap bidang ilmu atau cabang ilmu. Wa ya'ti dan mengetahui siapa man min kulli fannin dari setiap cabang ilmu turukon torfan kepada sudut arko yang lebih tinggi. Torfan atau sisi atau sudut. Arko yang lebih tinggi minal mufassir dari seorang mufassir. Wa a'lama dan lebih mengetahui min dari mufassir. Itu lebih tinggi. Wa annahu dan seadapun orang ini ya, yang mengetahui alam atas, alam bawah dan seterusnya, asbahu ialah serupa bir rajulit tabi'i dengan seorang ahli ilmu alam. Bir rajulit tabi'i dan seorang at-tabi'i ahli ilmu alam, awiz zira'i atau ahli pertanian. Alladzi arafa yang mengetahui nidham az-zar'i kepada aturan pertanaman. Nidham az-zar'i kepada aturan pertanaman, tanaman wa tarkibahu dan tersusunannya tanaman minal anasir dari beberapa unsur. Dia sama dengan itu. Ahli pertanian. Terus awalaisal ladzi atau tidakkah alladzi seseorang yahmilul ummatah yang mengajak al ummatah kepada umat awalaisa tidakkah alladzi orang yahmilu yang mengajak atau membawa al ummata kepada umat ala ma'rifati atas mengetahui sairil ulum semua ilmu. Jadi dia bukan hanya mengetahui tapi mengajak, menyeru, gitu ya. Untuk mengetahui semua ilmu, fatakunu maka ada siapa umat. Fatakunu maka ada nanti umat raqiyatan ialah maju atau meningkat. Raqiyatan meningkat atau madu data madaniyatin memiliki peradaban. Romo data madaniyatin memiliki peradaban. Peradaban Madaniyah ini kata Madinah seperti Rasulullah ya. Rasulullah itu merubah masyarakat Yasrib ya, menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi, namanya merubah menjadi Madinah. Masyarakatnya disebut masyarakat Madani. Paham? Masyarakat Madani ya. Pertamanya namanya Yasrib oleh Rasulullah dirubah, diajak memikirkan sesuatu yang lebih penting, gitu ya. Disatukan hatinya, ya, jiwanya dibangun oleh Rasulullah. Maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi, maka Yasrib berubah menjadi Madinah. Masyarakatnya disebut masyarakat Madani. Paham ya? Itu perubahan Rasulullah. Gitu loh. Jadi Rasulullah Quran bukan hanya datang dibacakan, tapi Quran didalami, merubah cara pandang, cara berpikirnya masyarakat, gitu ya. Terus dipraktekkan dalam kehidupan. Paham? Maka jadilah masyarakat apa? Madani. Tempatnya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Ini Rasulullah. Nah, sekarang kita berada dalam keterbelakangan. Nah ini, maka ayo Quran harus diberdayakan dalam arti merubah cara pandang, cara hidup dan seterusnya manusia, sehingga mencapai Madani. Fatakunu maka ada siapa umat raqiyatan ialah meningkat atau maju. Zata madaniyatin memiliki peradaban madani. Wa nidhamin
dan aturan. Wa sa'adatin, dan kebahagiaan fid dunya, di dunia. Dan kebahagiaan di dunia. Litahfadhu, agar bisa menjaga siapa umat. Litahfadhu, agar bisa menjaga siapa umat kianah, kepada eksistensinya, keberadaannya. Menjaga eksistensinya. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga eksistensi sebagai umat Islam. Tidak seperti buih. Paham? Seperti buih. Ya, yang dihempaskan oleh aliran ombak, sungai, laut, kesana kemari. Nah, kita bukan mengatur buih, tapi menjadi buih. Nah, sekarang begitu umat Islam. Kita ini tiap siang malam hanya dikasih sampah-sampah informasi, sampah-sampah, dan oleh kita terbawa ke sana, ke sini, ke bawah. Nah, kita dipermainkan sekarang. Paham? Supaya umat menjaga eksistensinya, watasuna, dan menjaga biladah, kepada negerinya. Watasuna, dan menjaga umat biladah, kepada negerinya. Tidak seperti sekarang, kita ini kebobolan. Ya, tambang-tambang kita, emas kita, besi kita, minyak kita, nikel kita, timah kita, ini dikuasai asing. Masuk ke pelosok-pelosok. Nah, jadi kita sekarang tidak mampu mempertahankan negara kita. Gitu ya. Justru kita yang mempersilahkan, monggo Pak, monggo masuk. Nah, gitu. Bukan hanya agak dihadang sekarang ini. Kalau dihadang tapi bobol kan lumayan. Sekarang bukan enggak dihadang, dipersilahkan. Nah, dengan alasan investasi. Nah, kenapa? Ya ini, umat tidur. Nah, ini siapa? Ya umat Islam yang harus bangkit sekarang. Gitu ya. Wa tastaghni. Dan tidak butuh apa umat. Wa tastaghniyah, dan tidak butuh siapa umat an ghairiha, dari pihak lain. Jadi mandiri. Mandiri. Wa tastaghniyah, dan tidak butuh siapa umat an ghairiha, dari pihak lah mandiri. Ini dulu Bung Karno sudah mencanangkan ini, tapi gak berhasil sampai sekarang. Mandiri. Mandi sendiri. Nah, itu aja. Kalau gendut makan sendiri. Nah, mandiri. Supaya umat ini mandiri. Sekarang kita tidak. Ya. Sangat tidak mandiri. Nah, ini ya, siapa yang akan merubah? Ya, ayo semua teman-teman yang mendengarkan, anak-anak santri ini yang berjuang dengan Quran, ya, dengan Quran. Kalau ada pihak-pihak yang mencurigai kalau Islam maju begini, ini negara bukan negara Islam, ini macam-macam, wah, dipojokkan, gak usah digubris, ya, gak usah digubris, teman-teman semua yang mendengar, gak usah digubris, itu biasa. Kelompok-kelompok begitu itu biasa. Yang penting umat Islam harus sungguh-sungguh. Wa tamuddul umamah. Nah, dan membantu kepada bangsa lain. Nah, bukan mendapat bantuan umat Islam itu. Wa tamuddu, dan membantu al umamah kepada bangsa-bangsa lain. Bi ilmiha, dengan ilmunya, wa sina'ataha, dan industrinya dan produksinya. Produk sina'ah ini, produknya. Nah, kita sekarang, wah, sebaliknya dari ini. Fadlan, lebih-lebih atau lebih, annahu, atau fadlan, apalagi. Fadlan itu apa fadlan, lebih-lebih atau apalagi, annahu, dari sesungguhnya dia arafatil kal ulum, mengetahui kepada ilmu-ilmu itu.
Siapa? Alaisa dzalika, tidakkah dzalika yang seperti itu? Fi mithalina, dalam contoh kita di depan. Kal hakimir rabbani, ialah seperti al hakim ar-rabbani, orang bijak ar-rabbani yang mendapat sinar dari Tuhan, pancaran sinar dari Rabb. Fil mithalil mutaqaddim, dalam contoh yang lalu atau di muka, alladzi wasala ilallah, yang sampai kepada Allah, min tariqil hikmati, dari jalan hikmah, wal ilmi, dan ilmu, yang sampai kepada Allah dari jalan hikmah dan ilmu, ya. Jadi ilmu pengetahuan kalau dipelajari bisa jadi jalan untuk sampai kepada Allah. Maka tadi pagi juga saya katakan, ayo pelajari ilmu itu untuk bisa mengerti kemahabesaran Allah, sehingga kita bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ya. Saya sangat setuju dengan cita-cita, dengan pandangan Syekh Tontowi Jauhari. Oleh karena itu saya bacakan. Dan ayo anak-anak ini punya pandangan begitu. Seandainya kamu tidak bisa, minimal besok anak-anakmu kau cita-citakan seperti itu. Gitu ya. Kalau dunia ini gak kiamat tapi. Nah itu ya. Oh ini juga kita agak tahu nih corona ini sampai kapan. Nah kalau corona ini terus sampai bertahun-tahun gak selesai kan terus bubar semua sekolah ini. Oh sekolah dari sekolah, dari rumahnya masing-masing. Oh sekarang ini puasa saja sudah, orang sudah tidak tarawih di masjid, Jumatan juga sudah tidak boleh. Ya wes. Nah itu ya. Kalau nah ya kan maksudnya kita juga agak tahu ini sampai kapan corona ini. Gitu ya. Nah, astagfirullah. Tapi yang penting orang itu sudah mau mengerti, dan saya sudah membacakan. Toh seandainya kiamat besok pagi kan ini tetap jadi amal kita. Nah itu ya. Nah iya, kita sama-sama nggak tahu. Yang penting sudah menyampaikan, ya teman-teman semua di rumah. Saya yang penting sudah membacakan dan menyampaikan. Terserah Anda, gitu ya. Kita mau menjadi bangsa, menjadi umat yang maju, atau tetap seperti ini, atau malah tambah belakang. Kan tinggal begitu. Tinggal begitu. Seperti sekarang ini sangat mengenaskan nasib kita, ya, sangat mengenaskan. Kamu tahu baju yang saya pakai ini ya, ini mesin pembuatnya, ini kan bukan buatan kita. Pabrik-pabrik tekstil itu, ya, karyawannya ya kita, gitu ya. Tapi yang bikin mesin itu bukan kita, beli dari luar negeri mesinnya. Nah, kan nggak mungkin kita akhirnya bisa jangan, nggak usah melebih lah, setara aja masih jauh. Uang mesin di pabrik itu beli dari luar, gitu aja. Gitu. Kita belum bisa bikin mesin-mesin besar di pabrik itu, belum bisa. Mesin jahit saja ini kita masih banyak yang luar negeri kok. Apalagi kok mesin mesin membuat kain. Nah itu aja. Nah aslinya kita itu sudah bisa dari dulu, ya. Orang-orang tradisional kan sudah bisa memintal benang, dari sarung, atlas. Itu yang bukan atlas ya, kalau atlas sudah pabrik itu. Seperti sarung BHS, Samarinda dan lain-lain. Di mana Mandar itu ada. Nah, di Mandar ada, di Maluku ada, di Lombok ada, di NTT ada, orang-orang mintal benang. Cuma ini tidak dimajukan, justru kita diserbu dan kita terima pabrik mesin-mesin yang dari luar negeri. Nah kan gitu. Nah di sini kalahnya kita. Aslinya kita bisa dulu. Cuma pemegang kekuasaan, para elit lebih tertarik kepada investasi di luar negeri. Lebih tertarik kepada apa yang datang dari luar. Sehingga yang miliknya sendiri ini tidak dikembangkan. Gitu ya. Ada, saya pernah datang di Mandar itu, makanya Alfar itu. Ada orang yang satu kampung itu bikin menenun sutra Mandar itu. Tapi secara tradisional. Saya ketemu dengan orang namanya Tamalele di sana itu. Dia menanam sutra beberapa hektar, masyarakat dikerahkan. Terus dia bikin juga alat memintal sutranya itu. Tapi karena dia merasa dikhianati oleh anggota DPR RI di sana. Akhirnya Tamalele ini kan orang yang rodok preman. Nah, terus
semua kebun sutra itu, sutra kan mahal sih. Dia bakar semua biar sama-sama agak dapat katanya. Ya akhirnya sudah berantakan. Kenapa? Karena ya itu dia melihat akan ada campur tangan macam-macam tadi. Itu. Taman lele itu dibakar semua sama taman lele. Waduh, sutra, kebun sutra, baiklah. Supaya sama-sama agak dapat katanya. Nah ini gini, nah ini masalah kita ya. Nah ini memang butuh generasi ya, kesadaran generasi. Jadi, yang cerdas ya. Jadi anak-anak bukan hanya ya, mudah-mudahan dari kamu semua, di teman-teman dimanapun ya, lahir ya, generasi yang bisa memerdekakan negara ini gitu ya, dengan dari merdeka yang sebenarnya. Dulu para pahlawan sudah memerdekakan dari penjajahan secara fisik. Nah sekarang penjajahannya bukan fisik, sekarang itu penjajahannya ekonomi ya, penjajahannya ilmu pengetahuannya, penjajahannya adalah budaya. Dan ini oleh sebagian besar orang dianggap bukan penjajahan. Nah kan repot, penjajahan tapi dianggap bukan penjajahan. Kamu lihat Jepang itu enak sekarang apa enak dulu? Hah? Enak sekarang Jepang. Dulu datang ke sini menjajah, nimbakin orang, menyiksa orang, memperkosa orang. Jepang itu sadis. Tapi Jepang kan dianggap penjajah, dicemooh, dianggap biadab, jahat. Ya apa enggak? Dimusuhi, hasilnya juga tidak banyak Jepang waktu itu. Nah sekarang Jepang ini hasilnya lebih banyak dan dipuja-puja, agak dianggap penjajah. Ini semua motor yang ada di sini ini di Jepang semua, motor mobil. Ya apa enggak? Motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Mobil itu Toyota Jepang, Honda Jepang, Mitsubishi Jepang. Apalagi Mazda Jepang. Apalagi? Semua. Nah, ya kan? Berapa? Nah, dan seterusnya. Berapa keuntungannya Jepang? TV, kulkas. Ya. Kalau TV, kulkas sudah ada Korea, ada Cina, HP. Ini Korea. Milik Mulia ini apa ini? Apa ini, Mon? Hah? Apa mereknya ini, Mon? Sony. Xiaomi. Mana ini? Cina? Nah, Hah? Cina. Cina ya Xiaomi. Nah, HP saya itu Samsung, Korea. Nah, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ini mereka kan lebih enak sekarang, lebih untung sekarang, nggak dimusuhi lagi. Nah, kalau dulu sudah hasilnya sedikit dan dimusuhi. Nah, ini namanya apa? Penjajahan dalam bentuk lain. Tapi orang ya nggak akan sepakat. Pemerintah kalau cepat menjajah juga nggak mau ini. Ya saya tak katakan begitulah, biar nggak apa-apa. Nah itu ya. Kenapa? Karena kita, nah ini butuh generasi, ya. Ya siapa? Ya ayo kamu yang masih muda ini belajar, gitu ya. Dan besok tidak seperti gendut ini, kamu rumahnya mana? Lubuk Linggau. Besok pulang ke sana kamu membuat perubahan, gitu ya. Nggak usah seperti Nabi Muhammad kamu, ya sepertiganya saja lah. Itu aja. Nah, iya. Merubah pola pikirnya masyarakat supaya masyarakatnya mandiri, gitu ya, mandiri, merdeka dan seterusnya. Nah, ini penting. Ini seruan beliau ini luar biasa, ya. Seruan beliau. Mudah-mudahan ya kita semua ya. Ya, ini kalau dunia masih lama. Ada pertanyaan, Romo? Ada di situ di Facebook. Ini ada. Ya. Sudah? Ada pertanyaan dari anak-anak ini? Mau tanya? Ya. Tapi sholat. Ya. Sholat itu kan sebelum pas waktu at-tahiyat itu batal. Batal. Dan itu mengulangnya apakah setelah
wudhu langsung wujud at-tahiyat atau dari depan lagi? Dari depan lagi karena batal. Oh, iya. Karena batal itu sholatnya. Beda kalau terjadi kelupaan. Oh iya. Kalau terjadi kelupaan kan nggak batal karena lupa. Kalau batal ini batal. Ya, maka dimulai dari depan lagi. Gitu ya. Iya. Misalnya mau salam saja, mau salam kurang as kok batal ya mulai dari depan lagi. Bukan kalau wudhu langsung duduk assalamualaikum bukan gitu. Itu ya. Iya gitu. Karena batal. Karena itu satu rangkaian. Beda dengan lupa. Kalau terjadi kelupaan bisa langsung, misalnya lupa ini 2 atau 3 atau 4 lah, 4 apa 3. Assalamualaikum, ternyata ada yang mengingatkan kamu tadi 3. Nah itu boleh langsung berdiri nambah 1. Oh, iya. Itu boleh karena tidak batal. Itu ya. Sudah, ada lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.